Halo, buat para pembaca komik Indonesia mungkin familiar ya dengan penerbit Cosmic yang udah nerbitin berbagai komik dan majalah dengan tema unik. Mereka pun kerap berkolaborasi dengan berbagai pihak kayak komik Heart X Break di video sebelumnya. Sejak awal kemunculannya, Cosmic berevolusi mulai dari kemunculannya dalam bentuk majalah kompilasi komik yang disebut Cosmic Magazine Book atau Cosmic MOOC di generasi pertama, lalu kelanjutan majalahnya dan penerbitan kompendium di generasi kedua atau Second Orbit, hingga saat ini fokus di kanal online yang disebut Third Orbit. Udah banyak komik yang terbitin Cosmic loh. Nah, kali ini kita bakal bahas judul komik yang pernah muncul di bawah bendera Cosmic untuk tiap generasinya. Yuk kita lihat sama-sama. By the way, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Komik yang diinisiasi atas kerjasama Cosmic dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN untuk menanamkan kecintaan anak muda di bidang antariksa ini dimulai dengan kisah Riksa sebagai astronot wanita pertama yang mewakili Indonesia sebagai flight engineer. Season keduanya hanya hadir di Cosmic Second Orbit dan mulai mengeksplorasi teori konspirasi dan jagat paralel. Tokoh Pavlichenko, sang sniper gahar dengan seragam sailor ini udah hadir sejak 2010 di media sosial ESA sang kreator. Setelah sempat muncul dalam bentuk komik strip, akhirnya berlabuh juga dia ke Cosmic, bahkan sempat merilis CD single berjudul Cinta Mars. Kali ini, Juki menjadi petualang antariksa menyelidiki suatu planet baru bersama Chortbot dari organisasi PUP yang mengungkapkan potensi kekuatan besar Juki dengan kadar J-Power yang mendarah daging. Kekuatan itu berasal dari kebiasaan Juki memakan jengkol. Kostum Juki sendiri bisa membuatnya semacam mengambil kekuatan super dari lingkungan unik berbagai planet di luar angkasa. Hadir sejak 2011 lewat webkomik Mako, Ray Barong hadir kembali di 2016 lewat Cosmic dan 2021 lewat terbitan sendiri edisi deluxe serta online di Karya Karsa. Terinspirasi dari seni tato berbagai daerah, Ray Barong digambarkan sebagai makhluk yang nyaris tidak bisa mati. Selain muncul di Cosmic sebagai one shot, komik ini juga hadir dalam komik terbitan sendiri dari sang kreator yang berjudul Misi Rahasia Snack Arisan dan kisah-kisah lainnya. Walaupun berjudul T-Rex, uniknya dinosaurus yang benar-benar muncul di komik ini adalah jenis raptor, merujuk pada ramalan pertama sang adik dengan ramalan T-Rex sebagai cliffhanger atau konklusi gantung dari komik ini. Komik berlatar kota futuristik Jakarta ini menyampaikan konflik antara dunia mistik dan teknologi. Selain kisah awal dari suatu plot besar yang melibatkan Kanaka dan Rakai para tokoh utamanya, kita bisa ngelihat juga gimana para musuh yang terinspirasi sosok mistis seperti Jalangkung dan Babi Ngepet harus menghadapi unit pengamanan khusus dengan senjata canggihnya. Komik yang bekerja sama dengan toko jamu bernama Sue Ora Jamu ini mengenalkan kita dengan jamu super yang membuat para anak yang menjadi bahan eksperimen dapat mengeluarkan api, berlari cepat, melihat tembus pandang, telekinesis, hingga kemampuan mengaruhi pikiran orang lain. Apakah mereka bisa menguasai kekuatan unik tersebut? Melalui komik ini kita bisa melihat kehebatan tentara Singosari yang mampu menandingi pasukan Mongol, namun harus berhadapan dengan rencana licik Jaya Katuang yang hendak merebut kekuasaan Prabu Kertanegara dari dalam. Peristiwa ini pun menjadi permulaan lahirnya kerajaan Majapahit yang tersohor. Sempat hadir di webkomik Mako pada 2011, Wanara akhirnya terbit sebanyak 2 buku oleh Cosmic sejak 2015 dan saat ini bisa dilihat di Karya Karsa. Uniknya komik ini awalnya merupakan semacam company profile dari Wanara Studio yang didirikan Sweta bersama 3 orang rekannya yang digambarkan mirip dengan para pemuda Wanara. Komik ini banyak nyelipin berbagai trivia ilmu pengetahuan, khususnya tentang luar angkasa hingga sejarah. Kita pun diajak bertualang demi mencari istri dari kakek Abdul ke berbagai planet unik, misalnya tempat yang memiliki hujan permen hingga planet kuno yang dihuni oleh para primitif serta hewan antropomorfik yang ternyata menyimpan rahasia tentang kru kita. Komik drama komedi ini digerakkan plotnya oleh fenomena kutukan Wanoja, di mana apabila seorang lelaki tidak sadarkan diri saat bulan muncul di siang hari pukul 12, tanggal 12, bulan 12, maka setengah jiwanya akan menjadi orang lain yang biasanya adalah wanita. Inilah yang dialami tokoh utama kita Galih dan Ratna yang ternyata juga saling menyimpan rasa. Komik yang pernah hadir di platform komik Mako ini memenangkan Silver International Manga Award tahun 2013, menyisikan 244 karya dari 38 negara berbeda. Ide cerita ini sendiri terinspirasi apa yang Okto lihat sehari-hari saat menjadi editor televisi sebelum dia fokus untuk berkarir di dunia komik, tentunya diperkaya dengan riset tambahan. Komik ini memotret dunia jagoan yang telah menjadi bisnis komersial serta konspirasi yang anehnya berkaitan dengan aksi para jagoan di tanah sengketa. Komik ini pun sempat bekerja sama dengan LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras untuk mensosialisasikan pula hak asasi manusia kepada para anak muda yang membaca komik ini.
Selain pernah hadir sebagai karyawan di sebuah kantor di Ben Hill, dalam komik lainnya, Arif dan Imam pernah juga loh jadi polisi. Cosmic sendiri menceritakan seri Arif dan Imam karyawan swasta yang juga pernah nunjukin parodi jika duet maut ini menjadi pahlawan di wilayah Ben Hill, walaupun cuma khayalan. Tapi salah satu karyawan bernama Wulan itu ternyata emang superhero beneran loh, yang namanya Super Bulan. Komik bertema unik ini terinspirasi oleh sang kreator yang sempat tersesat saat mendaki gunung dan kehabisan makanan. Beruntung dia masih punya biji nangka, bekal dari ayahnya. Antaboga sendiri berarti makanan yang tak terbatas, di mana ingin disampaikan bahwa seorang koki yang hebat tak dapat dikalahkan keadaan, bahkan saat sulit di alam liar. Komik komedi ini punya nuansa yang sama dengan anime yang mengangkat permainan kayak Tamiya dan Beyblade. Bedanya komik ini ngangkat kearifan lokal, yaitu permainan karambol. Walaupun seluruh tokoh di komik ini nyebutnya dengan Flick Royale dan bilang kalau karambol itu beda banget. Seperti biasa pula, setiap Flickers punya jurus masing-masing yang gak kalah heboh tapi seru. Dalam rangka terbitnya kompendium 5 menit sebelum tayang, dibuatlah komik pendek ini di majalah Cosmic dengan sedikit dramatisasi momen-momen tertentu. Lewat komik ini kita bisa ngelihat sedikit gambaran mengenai industri komik di Jepang serta para kreator dan orang-orang di baliknya yang menggerakkan industri tersebut. Komik fantasi petualangan yang pernah hadir pula di Cosmic.id ini berlatar di kota suci Yern, yang dalam seminggu terakhir mengalami kejadian aneh, menandakan turunnya calon dewa yang berpotensi menggoyahkan tatanan kekuasaan di kota itu. Anehnya, secara ajaib seorang wanita dari Jakarta tiba-tiba jatuh ke kota itu. Misteri apa yang ada di balik semua ini? Komik kolaborasi ini menggandeng banyak talenta komik, mulai dari Sheila Roswita, Jotan, hingga Daniel Fahmi untuk membawa para pembacanya mengapresiasi kisah hidup dan perjuangan para seniman, mulai dari Darbots, Joko Anwar, Iga Masardi hingga Faza Meong, yang memberikan kontribusi berarti bagi dunia kreatif yang mereka geluti. Lewat komik ini kita bisa melihat gimana brutalnya latihan para pasukan Surya Raka dengan mengikuti sepak terjang sosok seperti Raden Wijaya dan Nambi demi menguasai kekuatan yang menurut Raden Kertanegara berasal dari kekuatan Wuhaya Suci, sang penguasa tanah dan air. Mereka digambarin beneran bisa gulat sama buaya gitu loh. Komik berbahasa Inggris pertama yang dirilis Cosmic dengan teknik ilustrasi cat air ini memberi atmosfer layaknya lukisan yang sangat unik di tengah kisah berlatar Eropa. Komik ini merupakan bagian pertama seri Ceramic Sky dengan subjudul Iris Night. Komik ini punya tema human condition seperti perjalanan cinta, kehilangan, dan perjuangan. Setelah perang bahasa pecah dan berhasil diredam oleh para pujangga, dibentuklah polisi bahasa untuk nerapin 3 perintah penulis, yaitu 1. Jaga ucapanmu, 2. Katakan seperlunya, dan 3. Bahasa adalah untuk bicara. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketentraman karena bahasa adalah realita yang bisa digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memporak-porandakan situasi. Kita ikuti berbagai misi yang dijalankan oleh Avi, seorang pilot helikopter pemula di perusahaan helikopter, bersama para kru dan pegawai perusahaan dari berbagai negara yang gak kalah uniknya. Komik ini juga ngenalin kita dengan berbagai istilah penerbangan helikopter. Menarik ya? Ikuti berbagai keseruan tim kreator majalah Cosmic yang berusaha menghadirkan karya terbaik buat para pembacanya. Yang kocak, mereka hadir dalam bentuk avatar makhluk alien yang aneh-aneh gitu loh. Jangan lewatin juga pengumuman bulanan yang kadang ngasih tahu beberapa event seperti fan art. Setelah pertemuannya yang berkesan di restoran dengan seorang koki Belanda yang menyajikannya makanan yang lezat, Kentang bercita-cita untuk belajar menjadi seorang koki. Dia pun merantau ke Jakarta untuk menimba ilmu di SMK Pariwisata yang mempertemukannya dengan berbagai murid dan guru yang unik dan berdedikasi. Lewat komik tanpa dialog ini, kita dibawa ngeliat gimana seorang aktor berkostum seperti Ultraman beraksi melawan monster raksasa yang di akhir cerita terlihat sangat akrab, karena toh mereka berdua cuma acting kan. Komik yang sempat hadir juga di platform Ciayo ini mengangkat budaya Betawi yang disampaikan dengan menarik dari pengalaman Zain saat merantau, tentunya dibumbui oleh perebutan cinta para karakternya dan adegan laga silat yang gak kalah seru. Komik adaptasi film dokumenter berjudul Banda The Dark Forgotten Trail karya Dimas Jai melalui komik yang rencananya akan terbit dalam 4 nomor ini menceritakan masyarakat Kepulauan Banda di Maluku di tengah zaman penjajahan pedagang Eropa yang berebut rempah. Sang kreator menambah sedikit bumbu fiksi lewat pasukan mistis yang kebal senjata dan mendapat kekuatan dari buah pala yang dijaganya. Judul komik bertema drama horor ini yaitu 5/5 menunjukkan pertama kali Angga memasuki kelas kosong di lantai 2 yaitu pukul 5/5 sore untuk menyelesaikan komik yang akan diikutkan dalam sebuah lomba. Dia bertemu arwah wanita yang penasaran dan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah bertemu dan berdialog dengan Angga. Komik ini cukup menarik karena puisi Khairil Anwar yang diterjemahkan oleh para kreator komik ini melalui kisah para mahasiswa yang berjuang menggulingkan pemerintahan pada Mei 1998 untuk kemudian merasa kecewa atas perjuangannya sendiri melihat kondisi korupsi yang dilihatnya diberitakan di media massa. Tidak lupa ada teks puisinya juga loh tertulis di bagian akhir komik ini.
Komik bergaya koboi ini mengisahkan para pemburu relik atau biasa dipanggil gali di masa pasca perang nuklir yang disebut zaman Edan di Pulau Jawa. Para jagoan kita merupakan dua gali yang terkenal cukup lihai. Mereka harus menghadapi para bandit dan medan yang keras termasuk radiasi nuklir yang berbahaya untuk kemudian memberikannya kepada Koperasi, suatu kongsi dagang konfederasi wilayah. Komik komedi ini menampilkan berbagai tokoh yang terinspirasi legenda lokal dan mancanegara, mulai dari Timun Mas, Bawang Merah, Keong Mas, hingga Momotaro. Uniknya lagi, tokoh Timun Mas yang blow on tapi mungkin jenius ini ternyata dihadirkan kembali oleh kreatornya dalam seri komik baru Si Timun. Komik kerjasama Cosmic dengan JKT48 ini rencananya terbit dalam 12 chapter pada 6 buku dalam bentuk cetak dan online di cosmic.id. Di sini 7 anggota JKT48 yang cukup di-highlight sebagai anggota Seven Royals ada Ratu Vieni dengan kemampuan intelijensia tinggi, Kinal dengan otot dan tulang super, Shania yang bisa manipulasi massa tubuhnya, Ayana dengan visualisasi terornya, Melody dengan medan energi pelindung, Nabila dengan kekuatan seperti kelincinya, dan Veranda dengan manipulasi badainya. Komik semi-komedi ini bakal nyeritain kisah Amel di sebuah sekolah yang dikuasai dua geng preman yang dipimpin oleh geng Kantin Selatan, pimpinan Nara, sang juara Olimpiade Matematika, dan geng Kantin Utara, pimpinan Putra Satria, kapten basket sekolah. Apakah Amel berhasil nyatuin kembali dua kubu di sekolah ini? Ikuti kisah 4 orang sahabat di SMA Bintang Perubahan, Rendra, Nanda, Santi, dan Alex. Setelah temannya terancam suatu kebohongan orang lain yang disembunyikan di internet, Rendra sang hacker memakai nama Helix untuk membongkar kebenaran lewat public shaming, walaupun harus dibayar dengan hilangnya privasi para siswa dan retaknya persahabatan. Komik yang terinspirasi kisah nyata yang pernah didengar oleh sang penulis terkait seorang berkemampuan tinggi yang diincar oleh operasi Petrus atau penembak misterius yang mengeksekusi siapapun yang mengganggu ketertiban dan rezim tanpa proses peradilan ini. Kisahnya merupakan bagian dari Cosmic Dark Matter yang menargetkan pembaca usia remaja dewasa dengan berbagai isu yang beda dari komik pada umumnya. Di tengah ratusan pelajar terbaik Indonesia yang berlayar di atas kapal menuju temu akbar pelajar nasional di timur Indonesia, seorang pemuda cerdas bernama Waru berhasil menyusup di antara mereka. Setelah kapal tersebut tanpa diduga diterjang badai hebat dan terdampar, mereka terpaksa mencari solusi untuk dapat kembali pulang. Sekelompok pelajar pun berusaha mencari kuasa sebagai upaya memimpin tanpa disadari, Waru sang protagonis memberi pengaruh atas masa depan mereka semua. Untuk menolong manusia dari gangguan para makhluk halus yang disebut jin, seorang guru bernama Ganda menjadi pelindung dengan kekuatan supranaturalnya. Rika, salah satu korban jin yang ditolong oleh Ganda, merasa harus bisa menolong dirinya sendiri dan orang lain, sehingga bertekad untuk menjadi penerus Ganda dalam melawan para jin. Komik yang mengangkat tema perundungan atau bullying ini menggambarkan adegan kekerasan dengan cukup visual. Kita ikuti kisah Kenaya sebagai algojo neraka bersama setan pendamping bernama Chana bagi para bully di dunia nyata lewat kekuatan yang disebut sebagai kelas neraka setelah dia bangkit dari peristiwa yang seharusnya bisa merenggut nyawanya. Dengan kekuatan ini, Ken berusaha membuat neraka dunia untuk para bully tersebut. Sebuah komik pasca bencana yang mengambil perspektif cukup unik, mengisahkan tentang pertemuan seorang pemuda dengan sang gadis di tengah dunia yang sangat senyap setelah umat manusia hampir musnah karena wabah virus misterius. Namun di setting ini justru timbul percikan rasa di antara keduanya. Gimana menurut kalian? Di antara judul komik rilisan Cosmic yang cukup banyak itu, mana yang kalian tertarik banget untuk baca lebih lanjut? Selain komik yang hadir secara online, emang udah cukup sulit sih cari majalah Cosmic dan juga kompendium yang lain saat ini. Tapi rasanya masih bisa coba dicari di berbagai marketplace. Anyway, kalau kalian masih anteng di sini, makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gue udah dulu ya. Jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!